Jangan berkecil hati, jangan marah, apalagi melempar respon yang negatif terhadap saran dan kritik yang disampaikan baik kepada diri kita secara personal ataupun secara profesional. Rekan-rekan sekalian, kasus Syarifah dan Bima menjadi sorotan akhir-akhir ini. Bahkan kalau melihat jauh ke belakang, kasus ini merupakan rentetan dari beberapa kasus yang telah lalu. Ada Ahmad Dhani dengan melontarkan kata bodoh dan gobloknya. Dan yang paling viral dahulu adalah kasus Prita Mulyani. Bagaimana dia menyampaikan kritik terhadap pelayanan rumah sakit, dan itu membuat gempar seluruh Indonesia. Bahkan sampai ada pengumpulan koin untuk Prita. Lalu bagaimana sikap kita sebenarnya, baik sebagai pengkritik ataupun yang menerima kritik? Topik kali ini akan membahas tentang kritik dan saran. Dan menuntut keadilan untuk nenek saya, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang rumah dan sumurnya dirusak hampir 10 tahun oleh perusahaan tidak bertanggung jawab. Video siswi SMP negeri di kota Jambi berinisial SFA ini viral di media sosial. Video itu berisi keluhan atas nasib nenek Hafsah yang rumahnya rusak dampak aktivitas kendaraan berat sebuah perusahaan di Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paalmerah, yang setiap hari berlalu lalang di jalan tak jauh dari rumah sang nenek. Dalam kritiknya, ia juga menyinggung kebijakan Pemkot dan perusahaan karena diduga melanggar perda tentang angkutan jalan. Namun, dampak video viral yang sempat direspons Menko Polhukam itu, SFA, justru dilaporkan Pemkot Jambi dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pada 4 Mei 2023 lalu. Kritik dan saran merupakan kemampuan untuk menghadapi tanggapan negatif ataupun positif yang diberikan secara terbuka dan responsif terhadap personal atau profesional. Hal ini sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai bentuk upaya pengembangan diri kita atau pengembangan sebuah organisasi atau sebuah perkembangan profesionalitas agar kita ada peningkatan-peningkatan. Namun acap kali kritik dan saran ini ditanggapi secara negatif, bahkan dilawan secara, atau boleh dibilang kita melakukan perlawanan secara defensif. Entah itu berujung pada membalas kritik secara kasar, atau bahkan bisa seperti kasus Prita Mulyani dan Bima serta Syarifah yang terakhir ini beredar itu dilaporkan ke polisi, terlepas itu anak di bawah umur atau tidak. Nah, dari kasus ini kita tahu bahwa ternyata kita bisa menilai kedewasaan seseorang itu dari bagaimana cara dia menyikapi respon kritik dan saran. Lalu apakah kita mengatakan, oh pemerintah belum dewasa, atau pihak rumah sakit saat Prita belum dewasa? Belum tentu juga, karena banyak faktor yang bisa menjadi penentu untuk bisa menerima kritik dan saran. Namun dalam penelitian disampaikan bahwa secara alamiah manusia itu punya benteng emosi atau benteng diri yang membuat dia selalu berupaya mencari celah, mencari-cari alasan agar dia tidak terlihat buruk di mata orang lain. Sebagaimana penelitian dilakukan oleh Universitas Waterloo Kanada terhadap sebuah sekolah di mana ketika hasil ujian siswa diminta dikumpulkan dan saat diumumkan, siswa-siswa dengan nilai rendah, alih-alih mereka menerima atau menyadari salah mereka, mereka malah menyalahkan guru mereka. Dan apakah itu dibuat-buat? Tidak. Itulah sikap alamiah dasar manusia yang apabila secara responsif melihat kenyataan bahwa dirinya buruk di mata orang lain. Tapi lain lagi jika itu
dilakukan dengan kesadaran sendiri, sebagaimana kita datang ke dokter menyatakan, "Dok, saya sakit." Kemudian dokter mengarahkan dan menyarankan, "Oh, Anda tidak boleh makan ini, saran saya Anda tidak begadang." Maka di saat itu kita akan bisa menerimanya secara terbuka. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, pemirsa Nuril TV, ayah bunda, seharusnya bagaimana sih sikap kita dalam memberi kritik, dalam menerima kritik, dalam memberi saran, dan dalam menerima saran. Menurut penelitian psikologi, Daniel Goleman, seorang ahli kecerdasan emosional, menyatakan bahwa memiliki sikap terbuka terhadap kritik merupakan salah satu indikator kecerdasan emosional yang tinggi. Menurutnya, orang yang mampu menerima kritik dengan baik cenderung memiliki kemampuan untuk mengatur emosi yang lebih baik juga. Dan tentu secara kesadaran dia memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada orang lain. Dan dia juga akan mampu berkomunikasi secara efektif. Selain itu, Carol S. Dweck juga seorang psikolog terkenal yang mengembangkan teori mentalitas tetap dan mentalitas berkembang, yaitu tentang growth mindset dan stuck mindset kalau salah ya. Menyatakan bahwa sikap menerima kritik adalah salah satu karakteristik mentalitas berkembang. Jadi dalam artian grow mindset saya dengarkan sekali. Individu dengan mentalitas berkembang ini, grow mindset, percaya bahwa mereka dapat terus tumbuh, belajar dan berkembang melalui usaha dan pembaruan. Menerima kritik dianggap sebagai peluang untuk belajar dan meningkatkan diri. Sebagai contoh, seorang Tiger Woods, ya, pegolf dunia, dia berlatih bukan hanya dengan pelatihnya, namun dia juga butuh tim penilai di belakangnya yang melihat bagaimana posisi dia berdiri, bagaimana sikap dia mengayun dan memberi arahan. Oke, Tiger Woods, kakimu majukan sedikit. Oke, Tiger Woods, dadamu diangkat sedikit. Tiger Woods, silakan tongkatmu diayun secara perlahan. Dan karena itu dilakukan dalam rangka perbaikan diri dan dilakukan secara terbuka terhadap dirinya, maka dia bisa menerima saran itu dengan baik. Nah, lalu bagaimana dengan kejadian yang baru-baru ini? Terlepas itu semua, memang tameng manusia terhadap menerima kritik dan saran ini, alih-alih melihat substansi yang dikritik, malah terkadang responnya memberikan sikap defensif terhadap personal. Jadi yang dilihat bukan isi kritik dan sarannya, malah melihat konten yang diujarkan dan konten yang diucapkan. Nah, kita tahu bahwa memang ia tidak bisa disamakan juga ya saat menghadapi orang dewasa, saat menghadapi instansi A, instansi B. Ya, kita bisa menyamaratakan sikapnya, sikap emosi, bahkan komunikasinya. Terlepas itu semua, ya baiknya apapun bentuk kritik dan saran itu, kita sebagai objek yang menerima kritik harusnya menerima itu dengan terbuka dan melihat substansi dari kritik dan saran tersebut. Entah itu mungkin diucapkan dengan kasar, bahkan mungkin dibumbui dengan caci maki dan seterusnya. Kayaknya asam lambung ya, kalau sakit semua. Ya, seandainya kritik itu kita melihat secara substansi, maka saya rasa yang memberi kritik akan bisa damai, bisa tenang. Kemudian yang menerima kritik juga bisa menyadari dan mengevaluasi apa yang harus dia perbaiki. Seperti Bima, kita contohkan, dia mengkritik bagaimana pembangunan jalan di Lampung yang begitu-begitu saja, sehingga mungkin beberapa orang sudah melayangkan kritik atau saran secara terbuka atau tidak terbuka dengan cara-cara ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, namun tidak diberikan respon yang baik. Pada akhirnya Bima bersuara melalui media sosial, walaupun sebenarnya media sosial ini fungsi dasarnya tidak diperuntukkan untuk kita menyampaikan kritik dan saran secara terbuka. Namun di era yang seperti saat ini, ya kenapa tidak gitu, daripada membuat konten-konten yang tidak bermanfaat, ya bisa juga dia menjadi salah satu
saluran kita memberi kritik. Begitu juga dengan Syarifah yang dia katakan dia sudah berkali-kali, dia dan keluarganya, neneknya, ini kan masalah neneknya sebenarnya, sudah berkali-kali datang ke kantor pemerintahan. Ya, simpang siur berita ini pun kita belum pasti mengenai siapa yang salah, namun substansinya adalah ini tentang fokus kita bagaimana sikap kita menerima kritik dan saran rekan-rekan sekalian. Nah, seandainya pelaporan itu tidak dilakukan, saya rasa ya kasusnya tidak seviral ini, itu bahkan sampai dinotis oleh Menteri Koordinator Hukum dan HAM Bapak Mahfud MD. Nah, jeleknya lagi bahkan sampai terlontar yang alih-alih fokus pada substansinya malah melakukan sikap defensif itu ad hominem. Ad hominem ini apa? Yaitu sebuah teori yang mengatakan ketika tidak mampu lagi membalas membalas kritik dan saran orang pada substansinya, kita malah menyerang orangnya, latar belakangnya. Jadi sampai di berita itu kan ada headline-nya dikatakan bahwa si Syarifah ini wanita yang tidak benar gitu. Syarifah ini ya ternyata dia bukan wanita yang tidak benar, ternyata dia siswa SMP. Makanya memang kritik dan saran ini erat kaitannya dengan kondisi emosional dan ketenangan pikiran kita, sehingga kita bisa melihat sesuatu secara objektif. Namun sayangnya memang lagi-lagi kalau tadi kita fokus pada penerima ya, memberi saran pun harusnya juga tahu diri dong gitu. Jangan sampai ketika melontarkan kritik kita juga melupakan substansi kritiknya, malahan kita fokus pada emosi pribadi kita, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas begitu. Misalnya katakan, wah ini anak setan, ini merupakan sarang dajjal dan iblis. Ya, walaupun kita tahu bahwa mungkin maksudnya tidak seperti itu. Nah, jadi baiknya sebelum menyampaikan kritik dan saran, kontrol dulu emosi kita, sehingga walaupun kita melakukan kritik dan saran secara keras, ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran kebencian itu tidak terucap. Walaupun sebenarnya kalau saya secara pribadi, ya namanya orang emosional ya kita tidak bisa menahan juga ya ucapan apa yang keluar. Namun sebagai orang dewasa harusnya ya kita harus bisa memantaskan lah, karena memang media sosial kan semua usia bisa menonton, kecuali memang kita fokus pada atau tatap muka dengan pihak yang bersangkutan. Nah, rekan-rekan sekalian, setidaknya menurut jurnal mengenai sikap dan kritik ini, ternyata dalam jurnal Wood M. Lindley P.A. Malbeti by J. Kasdan dan Harling tahun 2011 mengenai using personal and psychological strength leads to increase in well-being over time, mengatakan bahwa jurnal ini menyebutkan hubungan antara penggunaan kekuatan pribadi termasuk sikap terbuka terhadap kritik dengan peningkatan kesejahteraan seiring waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang menggunakan kekuatan pribadi mereka termasuk sikap terbuka terhadap kritik mengalami peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi hidupnya damai, tenang, dan dia bisa melampaui tahapan-tahapan masalahnya secara baik, dan dia bisa menjadi sejahtera. Kemudian dalam studi meta-analisis oleh C. Huang tahun 2013 mengenai hubungan antara emotional intelligence dan tata cara manusia hidup, menyampaikan bahwa hubungan antara kecerdasan emosional dan kesejahteraan hasilnya menunjukkan bahwa kecerdasan emosional yang tinggi termasuk kemampuan menerima kritik berhubungan positif dengan tingkat kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi. Jangan-jangan selama ini apa yang dipertontonkan di hadapan kita, apa yang kita lihat selama ini, kenapa kok kita begini-begini saja, kenapa bangsa kita begini-begini saja, jangan-jangan ada sikap yang selama ini kita tidak sadari, yaitu kita tidak siap menerima kritik dan saran. Lagi-lagi saya ingatkan, terlepas nanti kritik dan saran itu
berupa bahkan mungkin ujaran kebencian, ya anggaplah itu sebagai bumbunya saja. Namun substansinya harus kita tangkap agar apa? Kita tidak lagi melakukan defensif secara ad hominem. Entah dia itu anak sekolah, entah dia itu mahasiswa, entah itu dia mungkin bukan siapa-siapa, saat dia memberi kritik dan saran, kalau memang itu pantas untuk kita terima dan memang itu menjadi permasalahan bagi kita semua, ya kenapa tidak gitu. Abaikan saja ujaran kebenciannya, abaikan saja caci makinya, dan fokus pada substansinya. Dan bukankah ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa jika kamu dihina, jika kamu dicaci, maka balas mereka dengan karya, balas mereka dengan bukti. Nah, oleh karena itu akan membuat diri kita lebih baik, dan pengkritik pun akan melihat bahwa oh, ternyata yang saya kritik sudah berubah, dan ternyata yang saya kritik siap melakukan perubahan, sehingga hubungan kita dengan si pengkritik pun tidak menjadi buruk gitu. Bahkan itu bisa menjadi baik, bahkan bisa menjadi saling mutualisme gitu. Dan saya rasa dengan itu mereka pun akan sadar, oh ternyata kritik saya kemarin mungkin caranya salah. Karena kita ketahui bahwa emosional sesaat itu kan akhirnya akan menimbulkan penyesalan. Ya, tapi faktanya memang hari ini orang sangat sensitif sekali, apalagi dengan undang-undang ITE gitu. Sebentar lapor, pencemaran nama baik, merasa dizolimi dan seterusnya. Ya, sehingga kondisi sosial di masyarakat ini kita menjadi tidak asik lagi gitu. Baru dikritik sedikit, baru kamu melakukan pencemaran nama baik. Ya, kenapa tidak fokus saja pada substansinya begitu? Saya enggak begitulah ya. Lalu apa saja sih yang bisa kita lakukan? Baik, dari jurnal ini mungkin agak berantakan ya, tidak berurusan, tapi saya rasa Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, pemirsa Nurul TV mendapat sebuah poin atau subjektif atau pandangan, objektivitas atau pandangan dari hal yang saya sampaikan ini. Kritik dan saran itu erat kaitannya dengan kondisi emosional seseorang dan kecerdasan emosional seseorang, serta kecerdasan dia dalam berpikir, dalam dia mengumpulkan data. Karena kritik dan saran yang baik itu berawal dari pengumpulan data-data yang ada, fakta-fakta yang ada, menjadi sebuah informasi yang itu bisa bentuknya positif dan bisa bentuknya juga negatif. Jika itu positif, maka dia akan menjadi alat untuk menambah grade atau alat untuk memuji. Tapi kalau ternyata dari hasil data dan fakta itu hasil yang buruk, maka itulah yang hasilnya nanti akan berupa kritik dan saran. Jadi kalau kita mau beri pujian itu berdasarkan fakta dan data, kalau kita ingin memberikan kritik itu berdasarkan fakta dan data. Dan tentu saja yang kedua, kita perlu menyusun strategi yang tepat dalam menyampaikan kritik dan saran. Kalau memang seorang katakanlah praktisi atau akademisi, maka bisa dibuat kritik dan sarannya berupa laporan atau jurnal yang nanti diserahkan kepada pihak yang akan dikritik. Itu kan berlaku antara lembaga antar lembaga. Lalu bagaimana dengan personal? Ya bisa saja berupa pertemuan 4 mata, kemudian diskusi dan bicara. Kalau kita awam, seperti Sarifah, seperti Bima kan tidak mungkin juga membuat jurnal dan seterusnya. Ya kalau pada akhirnya memang surat terbuka, kita bukan surat terbuka, surat tertutup ternyata tidak direspon, kita datang tidak direspon, dan pada akhirnya kalau memang harus disampaikan di media sosial, ya pesan saya sampaikanlah secara bijak. Pertama, kita tidak perlu mencak-mencak emosional sampai-sampai mengeluarkan ujaran kebencian, walaupun memang itu sebenarnya insting saja, insting emosi manusia. Apabila dia sudah marah, sudah sangat kesal, secara tidak langsung dia mulai kehilangan setengah kesadarannya sehingga ucapan itu terucap saja. Yang kedua,
tetap pada substansi kritik dan sarannya. Agar apa? Agar si penerima kritik juga sadar kesalahannya itu ini, kesalahannya itu ini, bukan fokus pada ucapan kebencian kita. Sehingga agar ujungnya yang kita harapkan adalah sebuah perubahan, bukan sebuah konfrontasi yang tidak berujung itu. Kalau berdebat, saling argumen, tidak akan pernah ada perubahan dan kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, yang kita harapkan kan saat kita menyampaikan kritik dan saran itu adalah sebuah perubahan. Kalau ke lembaganya menjadi lebih baik, kalau ke personalnya menjadi lebih baik. Dan tentu yang ketiga, kita juga harus menyiapkan apa ya? Menyiapkan mental lah. Kalau pada akhirnya kritik itu nantinya berujung pada pelaporan, ya setidaknya kita harus siap mental, karena kalau tidak mungkin banyak juga saran-saran yang tidak bisa kita sampaikan. Wah, sampai ini kayaknya agak berantakan ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi bahwa saya ingin menyampaikan hari ini, kritik dan saran sah-sah saja di negara demokrasi ini. Namun tetap kita pada bagaimana budaya timur kita mengajarkan santun. Jangan sampai lontaran-lontaran itu berisi tentang bahasa-bahasa yang tidak pantas dan bahasa-bahasa yang kotor. Walaupun mungkin di tongkrongan bahasa kotor itu biasa saja. Kemudian pesan saya untuk orang-orang yang nantinya atau saat ini mungkin belum dikritik atau suatu saat nanti dikritik, lihatlah substansi dari apa yang dia kritik. Jangan fokus pada siapa yang mengkritik dan jangan fokus pada gaya bicaranya, kemudian sikap dia di luar atau di dalam. Tapi fokuslah pada substansi. Karena apa? Saat kita fokus pada substansi, maka saya yakin kita akan bisa berdamai dengan kritik dan saran itu. Ingat seperti quote yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau memang pada suatu titik kita dikritik dan diberi saran, bahkan dicaci dan dihina, maka buktikan saja dengan kerja-kerja yang lebih baik. Karena dengan itu akan membuat si pengkritik dan si pemberi saran akan angkat topi untuk kita, karena kita telah merespon kritik dan saran mereka secara baik. Tentu saja saya Multon Akrowi. Mungkin bahasan ini saya masih agak, bukan takut ya, belum ingin saya kaji lebih dalam, tapi setidaknya untuk topik kali ini sudah cukup merangsang otak kita untuk berpikir mengenai kritik dan saran. Oleh karena itu kita juga menerima kritik dan saran. Silakan layangkan melalui DM di IG atau boleh langsung di kolom komentar. Tentu kita menerima dengan terbuka agar kita bisa lebih baik lagi. Dan tentu jangan lupa subscribe, terserah lah, subscribe ya, Nuril TV. Kita akan bahas dengan topik-topik yang berikutnya yang lebih menarik, yang semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.